Sebelum mendengarkan cerita Kenshin atau menyimak, jangan lupa like dan subscribe channel ini serta aktifkan tanda loncengnya. Terima kasih. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 721. Rena yang pagi-pagi mendapat pesan dari Kenshin, yang memberitahukan tentang hal yang sangat penting. Si Rena terkejut jadinya, mendapat berita yang tak disangka. Anak temannya yang menghilang, terlihat bersama Kenshin. Segera si Rena memberitahukan pada temannya. Rena langsung menelpon Natalia. Natalia mengangkatnya, dan langsung ia menyapa. Rena lalu berkata, "Halo Natalia, ada yang penting ini aku mau kabarkan. Barusan aku dapat berita tentang Narnia." Natalia pun langsung menyahutnya. "Apa-apa Rena yang benar itu Rena? Cepat katakan kabarnya. Kabar tentang Narnia di mana? Aku nggak sabar ingin tahu Rena." Rena menjawabnya, "Anakmu baik-baik saja Natalia. Kamu tak usah bersedih lagi. Tenangkan dirimu. Jangan panik, jangan khawatir." Natalia langsung bertanya, "Tak usah khawatir gimana Rena? Aku aja tak bisa tidur, tak bisa makan 2 hari. Karena memikirkan Narnia. Keluargaku juga sama. Papa dan mamaku kebingungan sekali. Sudah tanya kemana-mana, bahkan pegawai satu perusahaan. Sampai diminta mencari. Tapi sampai saat ini belum ada hasilnya. Bawahan papa pun sama, polisi pun juga begitu, belum memberi kabar tentang Narnia. Papa dan mamaku sedih memikirkan cucunya. Tolong katakan yang jelas Rena. Kabarnya Narnia gimana maksudnya? Aku mohon padamu." Rena pun langsung bicara. "Baik Natalia, aku akan tunjukkan ke kamu. Tapi kamu harus janji dulu ya ke aku. Jangan sebarkan foto ini kemana-mana. Cukup kamu sendiri dan keluarga kamu yang tahu. Dan aku akan kirimkan fotonya. Jangan dibagikan ke lainnya. Apa kamu bisa melakukan itu Natalia? Ini permintaan dari yang mengirim pesannya." Natalia menjawabnya, "Ya tentu bisa Rena, cepat kirimkan fotonya. Aku ingin melihatnya." Rena pun membalasnya, "Oke baik, kamu tunggu sebentar." Si Rena pun hendak mengirimkan. Tapi ada yang terlihat di bawah foto itu. Sebuah file dokumen yang baru disadarinya. Rena membukanya, tapi tak bisa terbaca di handphonenya. Rupanya sewaktu Kenshin mengirim fotonya itu, tak sadar file rekamannya ikut terkirim pula. Dokumen dalam bentuk format yang lain, tak terbaca di handphonenya Rena. Lalu si Rena pun memindahkan di laptopnya, diubah ke dalam format yang biasa. Terkejut sekali Rena jadinya, melihat video Kenshin di dalam suatu tempat. Rena terus melihatnya, menyimak dengan seriusnya, hingga ada seorang wanita yang bicara, mengolok-olok dan menghina Kenshin. Terus-terus Rena menyimaknya, sampai Kenshin diancam-ancam, bahkan akan dihilangkan. Rena marah-marah sekali, emosi-emosi mendengarnya. Kemudian terlihat Narnia, anaknya Natalia, dimasukkan ke tong sampah, bersama anak kecil lainnya. Rena pun mengerti, Kenshin sedang menyelamatkan anak-anak yang diculik. Tak berselang lama kemudian, terdengar suara tembakan. Dor dor dor, dor dor dor. Suara Kenshin pun terlihat menahan sakitnya. Rena langsung menjerit di kamarnya. Takut-takut dirinya. Panik dan khawatir dibuatnya, karena Kenshin ditembak orang. Rena pun langsung tersadar jadinya. Ternyata luka Kenshin yang ada di tangannya adalah luka karena tembakan. Sementara itu handphone Rena berdering terus. Natalia menelponnya berulang-ulang. Tak sabar ingin tahu fotonya. Foto yang mengabarkan tentang anaknya. Tapi Rena belum mengangkatnya, karena masih syok dengan apa yang dilihatnya. Kemudian dengan handphone satunya, Rena malah menelpon Ririn. Ririn menjawabnya, "Halo Mbak Rena. Selamat pagi, nih ada apa ya telepon? Aku siap menyimaknya." Ririn tersenyum dilihat Iwan yang lagi makan gorengan. Rena pun membalasnya, "Oh ini Mbak Ririn, aku ada kabar penting. Mengenai Mas Kenshin yang ditembak orang." Ririn kaget sekali mendengarnya. "Apa-apa Mbak Rena? Kenshin ditembak siapa? Kenapa Kenshin ditembak? Keadaannya gimana sekarang?" Ririn jadi khawatir pula.
Panik-panik juga dirinya, Iwan yang mendengarnya, sampai gorengan yang akan dimakannya terjatuh karena kagetnya. Rena pun langsung menjawabnya. Oh bukan itu maksudnya Mbak Ririn. Tersadar Rena akan ucapannya. Terlepas begitu saja, dan si Rena lalu bilang, oh ini Mbak Ririn aku mau tanya. Apa ada temannya yang kehilangan anaknya? Aku dapat pesan dari Mas Kensin. Anak yang hilang itu lagi bersamanya. Sudah ditemukan baik-baik saja. Ibunya harap jangan khawatir. Itu pesan dari Mas Kensin. Ririn pun menyahutnya. Iya Mbak Rena ada anak temanku bernama Wati. Yang kehilangan anaknya bernama Michi. Tapi Kensin kok tahu ya? Kalau Wati kehilangan anaknya, padahal aku dan Mas Iwan belum cerita. Si Rena pun menyahutnya. Oh gitu ya Mbak Ririn. Kalau gitu aku kirimkan fotonya. Untuk sementara, jangan sampai banyak orang yang tahu. Cukup temannya Mbak Ririn saja yang melihatnya, agar tak khawatir dengan anaknya. Ririn menjawabnya, baik-baik Mbak Rena. Di sela si Rena bicara dengan Ririn, Natalia ditanya papanya. Pak Bargali itu berkata, oh ya Natali papa dengar kamu tadi bicara dengan temanmu. Apa benar ada kabar tentang Narnia? Apa dia tahu Narnia di mana? Natalia anaknya itu menjawabnya, iya pak kata temanku Rena yang kemarin ke sini. Katanya Narnia baik-baik saja. Temanku mau mengirimkan fotonya. Ini aku telepon tapi belum diangkat olehnya. Papanya Pak Bargali itu menjawabnya. Kalau kabar itu benar adanya, Narnia cucu papa diselamatkan oleh seseorang itu. Papa akan memberikan hadiah yang besar untuknya. Kalau dia orang tak punya papa akan memberinya harta. Papa akan memberinya pekerjaan yang tinggi. Dan juga papa akan menghormatinya. Bersedia pula diperintahnya. Kalau dia laki-laki belum menikah, papa akan menikahkan dengan adikmu Karina. Itu janji papa kalau Narnia diselamatkan olehnya. Pak Bargali belum tahu kalau yang menyelamatkan cucunya adalah seseorang yang status sosialnya lebih tinggi darinya. Lebih kaya pula. Mendengar papanya bicara begitu, adiknya Natalia yang bernama Karina tak terima di hatinya. Kok bisa-bisanya papanya bicara begitu? Mau menjodohkan dirinya dengan orang tak dikenalnya. Lebih-lebih orang yang tak punya. Mana mau aku dijodohkan seperti itu? Karina adiknya Natalia bicara di hatinya. Dirinya nanti akan menolaknya. Meski laki-laki itu menyelamatkan keponakannya, Karina lebih baik memberinya uang saja. Jangan sampai dijodohkan dengannya. Karena Karina adiknya Natalia itu sangat tak mau punya suami yang tak punya. Hingga Natalia menelpon temannya. Akhirnya diangkat oleh Rena. Natalia berkata, gimana aja kamu Rena? Dari tadi aku telepon gak lu angkat-angkat. Katanya mau kirim foto. Malah 30 menit aku menunggumu. Pembicaraan itu di handphone Natalia. Dalam kondisi loudspeaker yang menyala. Biar keluarganya bisa mendengar semua. Tentang berita Narnia yang dikabarkan temannya. Kemudian Rena menjawabnya. Maaf Natalia teman baikku. Bukannya aku tak mengangkat teleponmu atau menundanya. Tapi barusan ini aku melihat video rekaman yang sangat penting. Tentang penyelamatan anakmu. Kamu tak akan menyangka Natalia. Kalau anakmu diselamatkan oleh seorang pria. Seorang pria yang kerjanya cleaning service. Anakmu dimasukkan tong sampah. Untuk dibawa keluar dari penculiknya. Pasti kamu tak tega melihatnya. Tapi ini aku baru melihat rekaman videonya. Sangat-sangat mengerikan sekali. Kamu harus berterima kasih nanti dengannya Natalia. Pembicaraan itu terdengar oleh satu keluarga di situ. Papa dan mamanya Natalia, suami dan keluarga besarnya Natalia. Semua pun mendengarnya. Tapi Natalia dan papanya Pak Bargali itu mengira cleaning service itu seseorang yang lain. Hanya pekerja biasa yang tak mereka kenal sebelumnya. Mereka lupa tentang Kensin. Karena lagi kebingungan saat ini. Sedang adiknya Natalia yang bernama Karina, yang tak pernah bertemu Kensin, yang baru pulang dari Amerika, ketika mendengar yang menyelamatkan keponakannya adalah pekerja cleaning service. Karina pun cemberut mukanya. Tak akan sudi nanti kalau dijodohkan dengannya. Bahkan Karina langsung bicara pada papanya. Papa apa tadi bilang mau menjodohkan Karina dengan laki-laki?
yang menyelamatkan Narnia. Itu dia kerjanya cleaning service. Apa papa mau punya menantu yang kerjanya begitu? Masa Karina yang sekolah di Amerika punya suami cleaning service? Apa papa dan mama nggak malu nantinya? Papanya pun menjawabnya, kalau gitu papa nanti akan beri uang saja pada cleaning service itu. Kita belikan rumah dan mobil. Sudah begitu saja. Mamanya pun juga sama. Mamanya Natalia dan Karina itu berkata, iya pak, benar itu. Kita beri uang dan rumah saja sudah cukup. Tak usah dijodohkan dengan Karina. Tak usah juga papa menghormatinya. Bisa jatuh harga diri papa yang seorang pimpinan perusahaan. Pak Bargali pun setuju. Setuju dengan perkataan istrinya. Janji tinggallah janji. Apa yang diucapkan tidak ditepati. Mirip seorang pejabat di suatu negeri. Sudah dipilih malah mengingkari. Mengingkari sumpahnya sendiri. Pak Bargali pun berkata pada Karina putrinya. Baik Karina, papa tak akan menjodohkan dengan pria itu. Natalia mendengarnya. Mereka belum tahu cleaning service itu siapa. Kemudian Natalia bilang ke Rena. Oh ya Rena, fotonya cepat ya kirimkan ke aku. Rena pun menyahutnya. Baik Natalia, aku kirimkan ini. Foto Kenshin pun dikirimkan. Natalia melihatnya, langsung histeris dirinya, melihat siapa yang menyelamatkan anaknya. Pak Bargali dan istrinya pun sama, dibuat kaget melihatnya. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya. Jangan lupa ya guys untuk kelanjutan ceritanya